Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Naila Hasan dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Melodiland. Jumlah halamannya 328 halaman dan ditulis oleh Asriyaci, penerbit Coconut Book, dan tahun terbit 2017. Novel ini menceritakan tentang kisah seorang Melody dan juga Dylan. Melody adalah murid baru di sekolahnya. Dia berniat memulai kehidupan baru jauh dari bayang-bayang masa lalunya dengan cara pindah sekolahnya. Dan kisah dimulai dari pertemuan antara Melody yang tidak sengaja dengan Dylan di bertemu di kafe favoritnya. Ketika hari sudah mulai gelap dan hujan, tidak ada taksi juga, ponsel Melodiland pun mati karena kehabisan baterai. Hal itu membuat Melody nekat meminta Dylan, satu-satunya orang yang Melody kenal di kafe tersebut, agar mengantarnya pulang. Walaupun Dylan sudah menolaknya dengan ketus, pada akhirnya Dylan juga menyetujui karena kasihan. Berita tentang Dylan si tampan, pembuat onar dengan banyak penggemar perempuan di sekolahnya, memang sudah menjadi rahasia umum. Sifat Dylan yang dingin dan juga ketus membuatnya hanya dekat dengan satu perempuan saja, yaitu Bella. Bella adalah teman masa kecilnya Dylan, teman yang mempunyai penyakit serius, namun dicintai dan selalu diprioritaskan oleh Dylan. Semenjak kejadian di kafe itu menyebar ke seluruh sekolah. Di saat itu juga hidup Melody menjadi berubah karena berhasil diantar Dylan. Banyak orang-orang yang membencinya, sama seperti Bianca. Terus cewek yang sangat tergila-gila dengan seorang Dylan yang begitu mengencar Melody. Hal itu membuat hidup Melody menjadi sedikit tidak tenang. Semakin lama, sejak kejadian itu, Melody pun semakin terseret dengan segala masalah seorang Dylan, sampai akhirnya Dylan pun membantu Melody agar tidak lagi disangkut pautkan dengannya. Tapi di saat itu juga Melody bertemu dengan Fatur, seseorang yang sangat bertolak belakang dengan Dylan, yang sempat membuat Melody tertarik, tetapi itu hanya saat saja. Fatur ini merupakan teman lama Dylan dan juga Bella. Terjadi cinta segitiga di antara persahabatan mereka, membuat hubungan ketiganya sedikit merentang. Bella sendiri menyukai Fatur dan Fatur tahu bahwa Dylan menyukai Bella. Karena itu dia menjauhi Bella supaya bisa berdekatan dengan Dylan. Tetapi Bella tetap teguh dengan perasaannya, membuat hubungan Fatur dan Dylan menjadi renggang karena Dylan merasa kalau Fatur telah menyakiti Bella. Dylan membenci siapa saja yang menyakiti orang yang dicintainya, dan pada saat itu Fatur sendiri menyukai Melody. Namun Melody cuma kagum dengan Fatur dan tidak membalasnya, karena Melody terlebih dahulu menyukai Dylan yang selalu ada di saat dia membantu saatnya. Dylan juga semakin penasaran dengan sosok polos Melody yang tegar, juga bijak dan tegas. Hal itu membuat perlahan melupakan cintanya kepada Bella. Lama kelamaan Dylan dan juga Melody menjalani hubungan. Ternyata Dylan juga tidak akan meninggalkan Bella karena Bella yang penyakitan. Dan ketika penyakit Bella kambuh, Dylan menemaninya tanpa mengabari Melody. Hal itu membuat Melody rasa terhadap perasaannya dan meminta berhenti sejenak dalam hubungan mereka. Dylan dan Melody menjalani kehidupan masing-masing tanpa bertukar kabar, sampai akhirnya Dylan dan Melody putus. Dan Dylan ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya, sedangkan Melody menahan rasa untuk Dylan dan suatu saat
takdir mempertemukan mereka kembali, dan kisahnya pun berakhir sampai di sini. Untuk unsur intrinsik dari novel Melodyland, yang pertama tema ini membahas tentang kisah percintaan tokoh Melody dan juga Dylan. Yang kedua, tokoh di sini ada beberapa tokoh. Yang pertama Melody orangnya baik dan polos. Terus untuk Dylan orangnya keras kepala, nakal, dan juga cuek. Yang ketiga Patur itu orangnya bisa disebut pintar dan juga ramah. Yang keempat ada Bella orangnya egois dan keras kepala juga. Terus ada Ana juga perhatian dan pengertian. Angga penyayang dan pengertian. Kate galak dan sadis. Untuk Jen itu orangnya kepoan dan juga modus. Nah, untuk selanjutnya ada latar tempatnya ada di sekolah, mall, dan juga rumah. Untuk alur di sini menggunakan alur maju. Nah, untuk sudut pandangnya digunakan untuk menggambarkan tokoh, yaitu sudut pandang orang ketiga, yaitu dia atau ia. Nah, untuk gaya bahasa menggunakan bahasa sehari-hari. Dan amanat di novel ini itu sebaiknya kamu tidak membuat masalah apabila tidak ingin menyelesaikannya. Gitu. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.